Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Gederi Ardika dengan nomor NIM 23120610004. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu planning, tentang apa itu directing, organizing, coordinating, dan controlling. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Baik, yang pertama ada planning atau perencanaan. Yang dimana yang dimaksud dengan perencanaan atau planning ini adalah sebuah penetapan tujuan untuk mengembangkan strategi dan membuat sebuah rencana untuk mencapai suatu tujuan komunikasi yang baik maupun kegiatan yang baik agar tersusun, rapi, dan terjalan terstruktur seperti itu. Berikutnya ada organizing atau pengorganisasian, yang dimana di sana kita akan menstruktur organisasi, menetapkan peran, penanggung jawab, ketua dan wakil ketua, dan mengembangkan sumber daya manusia untuk mendukung suatu rencana yang sudah kita persiapkan dalam plan sebelumnya. Dan yang berikutnya ada directing atau pengarahan, yang dimana yang dimaksud di sini adalah mengarahkan suatu organisasi maupun komunikasi lainnya agar tidak terjadi miskomunikasi antara satu dan sama lain. Nah, ini juga berkaitan dengan koordinasi yang sebelumnya saya sudah jelaskan, yang dimana pengarahan ini akan dilaksanakan biasanya misalnya dalam suatu event. Di sana akan diarahkan oleh penanggung jawab. Penanggung jawab akan mengarahkan ketua panitia dan wakil ketua panitia untuk apa yang akan dia laksanakan bersama anggotanya. Lalu ketua panitia dan wakil ketua panitia akan mengarahkan seluruh anggotanya apa saja akan mereka laksanakan, plan apa saja akan mereka buat, dan membagi tugas-tugas apa saja mereka laksanakan dalam suatu event. Berikutnya ada koordinasi, yang dimana koordinasi ini merupakan memastikan berbagai peran organisasi agar terstruktur dengan baik dengan suatu komunikasi satu pintu, satu suara, dan satu tujuan agar tidak terjadi miskomunikasi dalam suatu event maupun dalam suatu organisasi. Jadi mana koordinasi ini sangat penting teman-teman, karena dengan kita mengkoordinasi kita akan sedikit terjadinya miskomunikasi, karena koordinasi ini akan sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari, organisasi maupun suatu event. Baik, yang terakhir ada controlling, yang dimana controlling ini yang dimaksud adalah memantau kemajuan suatu event atau organisasi, mengevaluasi kinerja tujuan, dan mengambil tindakan korektif untuk memajukan suatu event dan mengevaluasi keseluruhan. Namun, selain yang penjelasan tadi, ada juga yang dimaksud dengan controlling di sini. Semisalnya dalam suatu controlling event, yang dimana controlling ini akan dijalankan oleh steering komite, ketua panitia dan wakil ketua panitia mengontrol jalannya acara agar berjalan dengan sesuai dengan rapi dan bisa melihat apa saja yang mereka akan evaluasi saat di akhir kegiatan tersebut. Baiklah, tadi sedikit penjelasan tentang apa itu planning, controlling, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih cara penerapannya dalam kegiatan suatu organisasi di kampus? Nah, seperti saya dalam berorganisasi di kampus dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Dharma Duta 2024 Strategi Putra Singaraja, yang dimana kita akan melaksanakan 5 penjelasan tadi saya itu akan sangat berguna dalam membuat kegiatan. Seperti contohnya dalam kegiatan pemilu raya Himpunan Mahasiswa Jurusan Dharma Duta yang akan memilih ketua dan wakil ketua baru untuk Himpunan Mahasiswa Jurusan Dharma Duta 2025. Jadi mana sebelum kegiatan itu berlangsung kita akan melaksanakan yang namanya plan. Yang pertama itu tentu saja plan. Jadi mana plan ini akan kita susun bagaimana perencanaan yang kita susun dalam kegiatan itu berlangsung. Seperti bagaimana tanggal acaranya, penetapan tanggal acaranya, apa saja acaranya, siapa saja tamu undangannya, apa yang akan kita lakukan dalam sepanjang kegiatan kampanye pemilu raya tersebut. Nah, setelah melakukan pengorganising atau pengorganisasian dalam kepanitiaan tersebut, kita akan lanjut merekrut sebuah anggota-anggota kepanitiaan yang akan melaksanakan kegiatan pemilu raya tersebut, yang dimana kegiatan itu akan kita akan memanfaatkan sumber daya manusia Himpunan Mahasiswa Jurusan Dharma Duta yang kita akan jadikan sebuah anggota persis acara, perlengkapan konsum, sekum, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membentuk semua itu, kita akan ada pengarahan,
Jadi mana pengarahan itu kita akan diarahkan oleh pertama penanggung jawab. Penanggung jawab akan mengarahkan ketua panitia apa saja tugas ketua panitia dan wakil ketua panitia serta panitia inti. Berikutnya pengarahan per masing-masing si. Yang dimana contoh seperti pengarahan ke si acara. Apa saja akan mereka persiapkan, bagaimana runut kegiatan dan juga bagaimana layout tempat dalam kegiatan tersebut. Setelah dari pengarahan, kita akan lanjut yang namanya koordinasi. Dalam suatu organisasi, kita akan selalu menemukan koordinasi dalam suatu kegiatan maupun event maupun tidak. Karena koordinasi ini sangat penting agar tidak terjadinya miskomunikasi dalam suatu kegiatan. Di Himpunan Mahasiswa Jurusan Dharma Duta ada yang namanya komunikasi satu pintu. Jadi kita berkoordinasi dengan satu orang yang sama agar menjadi satu suara yang sama jika dikoordinasikan bersama orang lain. Seperti dalam kepanitiaan saya sebutkan tadi tentang kegiatan pemilu raya Himpunan Mahasiswa Jurusan Dharma Duta 2024. Ya, di mana kita akan berkoordinasi dengan kepanitiaan tersebut dan bagaimana masalah-masalah terjadi dalam persi tersebut. Ya, di mana contoh seperti si acara akan berkoordinasi ke ketua panitia tentang permasalahan-permasalahan yang dia akan keluhkan seperti di mana tempat kita akan melaksanakan kegiatan dan lain sebagainya. Lalu ketua panitia akan berkoordinasi dengan namanya penanggung jawab. Nah, nanti penanggung jawab akan berkoordinasi dengan yang lebih atas lagi seperti badan eksekutif mahasiswa maupun dewan perwakilan mahasiswa. Lalu di sana akan diberikan sebuah solusi hasil dari koordinasi yang sudah mereka laksanakan seperti itu. Terakhir ada yang namanya controlling. Nah, ini pasti sangat penting dalam suatu event. Seperti kegiatan pemilu raya yang sebelumnya saya sebutkan. Di sana ada yang namanya controlling, yang dimana mereka akan mengkontrol jalannya acara agar terstruktur dan berjalan dengan rapi, dan melihat apa saja kekurangan-kekurangan dalam event tersebut agar menjadi bahan evaluasi dalam akhir kegiatan tersebut dan evaluasi dalam akhir kegiatan tersebut dan agar event berjalan dengan baik. Nah, itu tadi sedikit penerapan kelima materi sudah saya jelaskan dalam suatu organisasi, karena 5 penjelasan materi tadi itu sangat berguna dan bermanfaat dan sangat penting dalam suatu organisasi. Jika salah satu dari kelima penjelasan tadi tidak kita laksanakan dalam suatu event atau organisasi, maka kegiatan event akan tidak berjalan dengan lancar dan terstruktur. Seperti kita misalnya tidak menggunakan koordinasi, yang dimana kegiatan event tersebut akan buyar dan tidak akan berjalan dengan lancar. Begitupun sebaliknya dengan jika kita tidak melaksanakan yang namanya planning atau membuat plan. Acara kita akan tidak struktur dan tidak akan berjalan sesuai dengan struktur-struktur yang bagus seperti itu. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan materi yang bisa saya sampaikan tentang 5 penjelasan materi manajemen komunikasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan yang saya jelaskan. Saya Gede Ardika, pamit undur diri dan terima kasih. Om Santi Santi Santio.